Bapak Bos, saya ini artis yang masih punya otak dan perasaan. Kan cuma daging. 30 juta bagaimana? 75 juta. 100 juta. 500 juta, Neng. Non, setengah Non. Mana kontraknya? Hanya adegan bugil saja kan? Ya. Tidak lebih dari 10 menit kan? Pokoknya kalau 20 menit, kontraknya jadi 2 kali. Oke. Mau apa ketok-ketok? Apa ini rumahnya Mita? Dulu Mita, sekarang Lulu. Tapi dia lagi syuting. Oh, ini Mbak, saya ada titipan. Tinggalin aja. Kamu yang nelfon tadi ya? Iya, apa ini Mbak yang tadi ngejawab itu? Ya, Kalau ditunggu kira-kira pulangnya jam berapa ya Mbak? nanti malam. Bisa-bisa besok. Bisa juga tahun depan. Artis sih nggak bisa ditentuin waktunya. Hah? Mita sekarang udah jadi artis? Loh, kamu nggak pernah baca tabloid ya? Tiap minggu kan wajahnya dimuat di koran. Ini tuh kan bener Mita yang dari Tasik itu? Memang. Dia kan sudah jadi superstar sekarang. Oh ya? Ya, Dewi kok kuper banget. Maaf Dewi nggak tahu. Oh ya? Kalau kamu nggak tahu Lolo itu jadi artis, sudah kebangetan. Dia kan yang membintangi film-film Bisikan Iblis di Atas Ranjang, Asrama Perawan Tua, Dosa-Dosa yang Nikmat, Bursa Cinta di Pintu Belakang, Di Atas Asyik di Bawah Asyik. Pernah nonton nggak sih? Belum. Tapi pernah dengar kan? Belum. Emangnya udah dibuat? Gila! Kok masih ada yang belum tahu juga sih? Kalau gitu, saya permisi aja deh, Mbak. Mari. Neng! Jangan pergi dulu! Sini dulu! Kesini! Tunggu dulu di sini ya. Awas, jangan kemana-mana loh. Ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Film-film kita. Apa? Kuper banget deh tuh orang. Masa dia belum pernah nonton Bisikan Iblis di Atas Ranjang, Dosa-Dosa yang Nikmat? Nggak nasionalis banget. Masa sih? Tuh dia orangnya di depan. Katanya sih dia mau ketemu sama Non. Mau ketemu sama Lolo? Iya, Bom udah bilangin kalau Non lagi syuting. Tapi tuh orang kampungan sih. Tapi dia udah pergi kan? Kenapa sih Non? Orang tuh nggak mau sedikit aja menghargai perfilman nasional. Iya, habis gimana kalau perfilman kita cuma bugil-bugilan melulu? Loh, daripada nggak ada produksi? Kalau nggak ada produksi, kita semua bisa nggak makan, termasuk kamu. Makanya, untung Non udah terima kontrak. Padahal tadi tuh Non, si Bom tuh udah empot-empotan banget waktu Non jual mahal. Itu kan cuma taktik, Bom. Taktik. Kirain sih Non udah nggak mau bugil-bugilan lagi. Bugil-bugilan kan cuma dalam film. Kita nih sebagai artis harus mampu sanggup menyerahkan diri sepenuhnya terhadap film nasional. Gitu dong Non. Ngapain kita harus munafik-munafikan? Yang penting zaman sekarang tuh duit, ya nggak? Iya, kalau nggak, dari mana kita bisa bayar cicilan rumah sebesar ini?
Lolo bisa kasih makan keluarga Lolo. Adik-adik Lolo, kakak-kakak Lolo, semua kan juga tanggungan Lolo. Saudara-saudaranya Papa, keponakan-keponakan Mama, semuanya juga tanggungan Lolo. Lolo ini kan andalan keluarga semua. Kalau sampai macet, Lolo nggak punya job. Bukan cuma Lolo yang menderita, tapi mereka semua bisa mampus. Lolo kan kuda tunggangan mereka. Lolo kan hati berahan mereka. Biar kata bugil, biar kata adegan ranjang, biarin dosa, biarin. Peduli amat. Itu kan hanya omongan orang-orang yang iri. Ini semua pengorbanannya Lolo kan? Pengorbanannya Lolo kan? Biar hanya Lolo saja yang tahu perasaan Lolo. Halo? Halo? Lolo, semua sudah siap. Set sudah rapi, kamera sudah on. Pemain pria yang akan memperkosa Anda sudah siap juga. Buruan dong. Kami semua nungguin ente nih. Ada beberapa wartawan yang akan mengcover Anda, terutama adegan ini. Malu juga kalau kita jam karet. Siapa sih? Itu yang mau nemuin Non. Aku sih teman waktu di SMP. Paling juga mau minta duit. Enggak, Non. Lagu lama. Kalau kita udah ngetop, duit kita dihitungin orang. Dipikir duit kita banyak, terus minta bagian deh. Buat nerusin sekolah lah, buat berobat lah. Ya enggak? Emang bener kata kamu, susah ya jadi superstar. Orang datang bukannya kangen sama temen, malah dimintain duit. Nah, ya enggak? Kamu diam aja sih? Tadi juga dia bilang begitu, Non. Masa? Iya, dia tuh kan nggak tahu kalau Non tuh orang terkenal. Begitu dia tahu kalau Non tuh jadi beken, dia buru-buru mau pergi, Non. Takut dimintain duit. Dia pikir kan begitu. Jadi dia pergi karena disangka datang mau minta duit? Iya. Kalau begitu, dia murni dong mau ketemu Lolo. Iya, Teman beneran dong ya? makanya Bom suruh tunggu sebentar. Mau bilangin si Non. Kok ada orang tidak mau ketemu sama si Non? Sudah tahu si Non ini orang beken. Pasti dia itu orang baik. Tapi begitu masuk ke dalam, Bom juga sudah lupa. Rupanya dia masih nungguin sampai sore.
Apa kabar? Kemana aja? Ada. Ikut yuk. Ya. Maaf ya Dewi, soalnya banyak sekali sih yang datang sama saya. Ngakunya temen lah, keluarga lah. Tapi akhirnya belakangan ketahuan kalau mereka tuh cuma mau meres saya. Saya juga ngerti, Mita. Lo, Saya harap kamu gak tersinggung ya. karena itu tadi, begitu saya tahu kamu orang terkenal, saya jadi malu mau ketemu kamu. Ya, saya takut kamu nyamain saya dengan yang lain-lain. Saya kan datang ke sini cuma kangen aja. Udah lama kan kita nggak pernah ketemu. Jadi kamu gak marah kan? Marah? Marah kenapa? Saya justru bangga sama kamu. Kamu bisa mengangkat nama kota kita. Ya, saya kira juga semua teman-teman juga bakal bangga sama kamu. Karena di antara kita ada yang menjadi orang terkenal dan jadi artis yang bisa mengangkat nama negara. Saya kira kalau guru-guru di SMP kita tahu bahwa kamu udah jadi orang terkenal dan punya rumah segede istana itu, wah mereka pasti akan bangga. Apalagi Bapak Kiai yang selalu menasehati kita supaya kita jadi guru. Oh, dia pasti akan kaget setelah mendengar prestasi kamu. Dia pasti bangga, ya kan? Cukup. Kamu pasti sudah menganggap saya tidak bermoral, Dewi. Apa? Setelah menyaksikan syuting tadi, kamu pasti sudah menganggap saya bejat moral. Sudah menganggap saya rusak, kan? Tidak. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli bagaimana anggapan kamu terhadap saya. Saya tidak peduli kamu mau mengira saya apa saja. Karena saya sudah lama membunuh perasaan saya. Sebab kalau tidak begitu, bagaimana saya bisa melakukan semua ini? Berhenti. Kalau saya berhentikan, berapa banyak orang yang gak makan, termasuk gembrot itu. Aku juga lupa. Bang dari tadi malam belum makan. Kamu pasti jijik kan lihat saya sekarang, kan?
Kamu lihat kan adegan syuting tadi kan? Iya, saya lihat. Kamu munafik. Saya tidak munafik. Kamu melihat kan kalau saya bugil tadi kan? Kamu melihat bagaimana saya diperlakukan oleh orang-orang kan? Apa kamu masih percaya bahwa saya Mita, teman kamu yang dulu masih suka mengaji dengan kamu? Iya, kenapa tidak? Kalau kamu pikir rumah ini sudah terlalu kotor dan kamu tidak ingin lagi tinggal di sini, silakan. Saya tidak bisa melarang kamu. Telurnya habis, Lan. Ada uang kecil nggak? Gue mau bikin sarapan. Dita, saya juga mengerti kalau kamu syok, kalau kamu kecewa. Saya nggak apa-apa kok. Bohong. Bener, saya nggak bohong. Kamu bohong. Kamu penjilat. Kamu sama saja seperti yang lain. Biar saya seneng kan? Biar saya puas. Biar kamu bisa minta dari saya. Terus terang aja. Gak usah pura-pura. Kamu apa dari saya? Oh, duit. Berapa? Tuh, ambil di dompet saya. Setelah itu kamu boleh pergi dari sini. Saya tidak suka orang suka menjilat. Saya butuh teman. Teman yang bisa berkata jujur. Nih, ambil. Tidak suka sama kamu. Pergi. Ambil aja. Kalau nggak mau, Bom juga mau. Saya datang ke sini bukan untuk minta uang. Saya datang ke Jakarta karena saya ada perlu dengan om saya. Soalnya ibu saya lagi sakit. Saya tidak tahu kalau Mita sekarang sudah jadi orang kaya, sudah jadi orang terkenal. Terkenalnya sih memang terkenal, tapi kalau udah kaya sih nggak tahu juga. Duitnya sih emang banyak yang mampir, tapi cuma lupa parkir doang. Ngucurnya juga deret, tapi banyak yang buka kerannya. Tuh, bener nggak? Baru juga udah betengger, udah ada yang mau nembak lagi. Gue berani taruhan, pasti itu orang mau minta sumbangan. Ya apa? Betul di sini rumahnya Om Brigida. Tolongnya nggak ada, kalau mau kirim. Om Tia. Mita, saya kira sebaiknya saya pulang. Ini ada titipan surat dari Tasik buat kamu. Maaf, tadi saya belum sempat menyampaikannya. Dari Albert. Bukan, Dari Chris. bukan, Dari Ibu Ranti. bukan. Dari siapa? Dari guru ngaji kita. Saya teruskan saja. Saya mau mampir ke rumah Om sebentar. Terus saya mau pulang ke Bandung hari ini juga. Saya senang sudah bisa bertemu kamu. Kamu boleh percaya atau tidak. Saya bangga sama kamu. Dewi, tunggu. Baca surat ini baik-baik. Ini bukan telepon untuk pacaran. Ayo sana, cepetan gantian.
Berangkat cepat, nanti ketinggalan kereta. Iya, makasih Tante. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah menyaksikan sinetron Noni, harapan kami Anda akan terhibur. Kini satu lagi, sebuah suguhan yang tak kalah menariknya akan kami udarakan. Nah, inilah sinetron seri Merendah Hari Esok.